Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Dan di sini kami akan merangkan mengenai materi manajemen keuangan, yaitu derivative and risk management. Pertama-tama sebelumnya perkenalkan, nama saya Agung Sudarmaji, NPM 19031318246. Di sini saya akan menerangkan mengenai pengertian derivatif. Derivatif adalah kontrak pemindahan resiko antara pihak yang menanggung resiko dengan yang mengalihkan resiko, di mana pihak yang menanggung resiko mendapatkan uang jasa atau fee dari pihak yang mengalihkan resiko sebagai kompensasi dari penanggungan tersebut. Karena itu, derivatif semula digunakan untuk tujuan hedging atau lindung nilai. Derivatif ini tercipta dikarenakan adanya pihak-pihak yang lemah dalam menanggung risiko dan adanya pihak-pihak yang kuat dalam menanggung risiko. Derivatif ini merupakan kontrak yang sifatnya itu bilateral atau dilaksanakan di antara dua pihak. Derivatif ini diturunkan dari efek yang disebut sebagai underlying. Sejumlah acuan underlying, yakni yang pertama ada suku bunga, yang kedua ada kurs tukar, yang ketiga ada komoditas, yang keempat ada ekuitas, dan yang terakhir ada indeks. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai alasan penggunaan derivatif. Yang pertama, kebutuhan-kebutuhan yang selalu berubah dan sangat bervariasi dari sekelompok pengguna. Yang kedua, peralatan untuk mengelola resiko. Yang ketiga, hedging atau lindung nilai resiko-resiko saat ini dan masa yang akan datang. Yang keempat, mengambil posisi-posisi resiko pasar. Yang kelima, pencarian untuk hasil yang lebih besar. Yang keenam, biaya pendanaan yang lebih rendah, memanfaatkan ketidakefisienan yang ada di antara pasar-pasar. Selanjutnya, ada manfaat dari derivatif. Manfaat derivatif ini dibagi menjadi dua. Manfaat utama yang pertama adalah sebagai asuransi dan lindung nilai. Nah, manfaat yang pertama ini, derivatif adalah sebagai suatu alat untuk mengalihkan risiko. Contohnya, contoh sederhananya, misalnya petani dapat menjual kontrak perjangka atas hasil panenan kepada spekulator sebelum panen dilakukan. Nah, si petani melakukan lindung nilai atas resiko naik atau turunnya harga panenan, dan si spekulator menerima penghasilan risiko ini dengan harapan imbalan yang besar. Si petani mengetahui secara pasti nilai jual hasil panen yang akan diperolehnya kelak, dan si spekulator akan memperoleh keuntungan apabila harga jual mengalami kenaikan. Namun, di sisi lain, apabila harga jual mengalami penurunan, maka ia akan mengalami kerugian. Seperti itu. Yang kedua ada spekulasi dan arbitrasi. Arbitrasi atau juga dikenal dengan istilah asing arbitrage, ini bisa diartikan sebagai suatu tindakan mengambil keuntungan dengan memanfaatkan perbedaan antara satu aset acuan dengan satu aset acuan lainnya. Misalnya, dengan memanfaatkan perbedaan antara nilai indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia dan nilai LQ45 pada Bursa Efek Surabaya. Jadi, selain mengambil posisi Bursa Efek Surabaya, juga harus mengambil posisi di Bursa Efek Indonesia yang di Jakarta, sehingga secara simultan mengambil posisi yang berlawanan antara di Bursa Efek Indonesia Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Spekulator dapat bertransaksi dengan spekulator lainnya, juga dengan orang yang membutuhkan lindung nilai. Pada umumnya, transaksi pasar-pasar derivatif lebih didominasi oleh perdagangan spekulatif daripada perdagangan lindung nilai dalam artian sesungguhnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis kontrak derivatif. Yang pertama, ada derivatif yang diperdagangkan di bursa, atau disebut juga exchange trade, merupakan instrumen derivatif yang diperdagangkan pada bursa perdagangan khusus derivatif, yaitu bursa berjangka ataupun bursa lainnya. Bursa derivatif menjalankan perannya sebagai
perantara atas transaksi terkait dan memungut margin awal initial margin dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi sebagai jaminan. Yang kedua ada derivatif over the counter atau derivatif yang diperdagangkan di luar bursa. Beberapa produk seperti swap, kontrak serah, nilai tukar, dan opsi eksotik merupakan bagian dari derivatif over the counter. Pasar derivatif over the counter ini lebih rumit daripada derivatif yang umum diperdagangkan di bursa. Misalnya opsi vanilla. Nah, pasar transaksi derivatif tanpa melalui bursa ini sangat besar sekali. Seperti itu. Terakhir saya akan menjelaskan mengenai alasan perusahaan mengelola resiko. Yang pertama adalah kapasitas hutang. Manajemen risiko dapat mengurangi volatilitas atau arus kas yang mengurangi kemungkinan kebangkrutan. Perusahaan dengan risiko operasi yang lebih rendah dapat menggunakan lebih banyak hutang dan ini dapat menyebabkan harga saham lebih tinggi karena penghematan pajak bunga. Yang kedua adalah mempertahankan anggaran modal yang optimal dari waktu ke waktu. Perusahaan enggan untuk meningkatkan ekuitas eksternal karena biaya flotasi yang tinggi dan tekanan pasar. Ini berarti bahwa anggaran modal umumnya harus dibiayai dengan kombinasi hutang dan dana yang dihasilkan secara internal. Dalam tahun-tahun yang buruk, arus kas internal mungkin terlalu rendah untuk mendukung anggaran modal yang optimal, menyebabkan perusahaan memperlambat investasi di bawah tingkat optimal atau menimbulkan biaya tinggi yang terkait dengan ekuitas eksternal. Dengan memperlancar arus kas, manajemen risiko dapat mengatasi masalah ini. Masalah ini paling relevan untuk perusahaan dengan peluang pertumbuhan yang besar. Seperti itu. Yang ketiga adalah menghindari kesulitan keuangan. Nah, perusahaan tentu saja dengan derivatif ini melindungi nilai perusahaan serta menghindarkan mereka dari kesulitan-kesulitan keuangan. Yang keempat ada mendapatkan keunggulan komparatif dalam lindung nilai. Nah, perusahaan dalam hal ini bersaing dengan perusahaan lain yang sejenis dalam melindungi nilai. Semakin mereka unggul dalam melindungi nilai, semakin mereka unggul dalam persaingan juga, seperti itu. Yang kelima adalah mengurangi biaya pinjaman dan biaya pajak. Dengan mengurangi biaya perusahaan terkadang dapat mengurangi biaya input, terutama tingkat bunga utang melalui penggunaan instrumen derivatif yang disebut swap. Setiap pengurangan biaya semacam itu menambah nilai bagi perusahaan. Jadi, jika mengurangi derivatif, ada biaya yang berkurang sehingga perusahaan akan menjadi lebih untung. Seperti itu. Perencana. Yang keenam adalah merencanakan serta mengatur kompensasi. Nah, jadi perusahaan ketika melindungi nilai atau aset-aset mereka, berarti mereka bisa merencanakan kompensasi yang akan diberikan kepada karyawan. Nah, jadi mereka dapat memprediksi kompensasi apa yang nantinya dapat diberikan kepada karyawan. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Wirawan, NPM 10090318236. Di sini saya akan menjelaskan tentang derivatif dalam berita. Derivatif adalah alat penting untuk manajemen risiko perusahaan, tetapi mereka juga memiliki potensi buruk. Instrumen-instrumen ini memiliki pengungkitan yang tinggi, sehingga kesalahan perhitungan yang kecil dapat menyebabkan kerugian yang besar. Mereka juga rumit dan disalahpahami oleh kebanyakan orang. Ini membuat kesalahan lebih mungkin daripada dengan instrumen yang kurang kompleks, yang membuatnya lebih sulit bagi manajemen puncak perusahaan untuk memahami dan melakukan kontrol yang tepat atas transaksi derivatif. Potensi kesalahan perhitungan dan penyalahgunaan ini telah menyebabkan kerugian yang dipublikasikan untuk beberapa perusahaan besar dan dihormati dalam beberapa tahun terakhir. Contoh kasus, dalam Bearing Bank, seorang karyawan berusia 28 tahun yang beroperasi di Long East melakukan transaksi yang menyebabkan kebangkrutan bank tertua di Inggris yang juga menyimpan rekening Ratu Inggris. Meluasnya penggunaan dan penyalahgunaan kredit default swap atau CDS adalah faktor utama dalam kegagalan lembaga keuangan seperti AIG, Lehman Brothers, Merrill Lynch, dan Bear Stearns dalam krisis ekonomi global yang dimulai pada tahun 2007.
Berikut ini adalah lebih banyak dan peran derivatif dalam krisis ekonomi global. Krisis kredit dan efek dukungan hipotek. Pada tahun 2007 dan 2008 menyaksikan jatuhnya pasar kredit Amerika Serikat dan internasional, bank mengurangi pinjaman, konsumen dan bisnis mengurangi pengeluaran yang memperlambat ekonomi. Kekuatan pendorong di balik krisis ini adalah pecahnya gelembung besar perumahan Amerika Serikat yang telah berkembang selama dekade sebelumnya. Sekuritas yang didukung hipotek memainkan peran penting dalam krisis ini karena ketika harga rumah jatuh, pemilik rumah yang ingin pindah atau membiayai kembali tidak dapat melakukannya. Ini meningkatkan tingkat default pada hipotek rumah di mana sekuritas berbasis mortgage didasarkan, menyebabkan nilainya jatuh. Bank telah menginvestasikan sejumlah besar dalam sekuritas ini, dan ketika sekuritas telah menurun, posisi ekuitas bank telah menurun, memaksa mereka untuk mengurangi pinjaman mereka. Ini semakin membatasi pasokan dana untuk hipotek baru yang semakin menekan harga rumah. Seperti dibahas dalam bab 1, pembeli sekuritas yang didukung hipotek atau MBS juga sering membeli swap gagal. Banyak kredit di mana mitra berjanji untuk membayar pembeli jika gagal bayar utang. Namun mitra seperti AIG dan Lehman Brothers gagal melakukan lindung nilai atas risiko mereka sendiri. Jadi ketika sekuritas yang didukung hipotek mulai default, banyak mitra bangkrut. Dan karena asuransi yang dibeli oleh pembeli MBS tidak membayar, banyak pembeli MBS sendiri bangkrut. Kerugian dan kegagalan lembaga keuangan beriak di seluruh ekonomi global dan merupakan kontributor utama krisis ekonomi global pada tahun 2007. Selanjutnya, timbul pertanyaan, apakah derivatif terlalu berbahaya? Permasalahan seperti yang terjadi di AIG dan Lehman Brothers menjadi berita utama, menyebabkan beberapa orang berargumen bahwa derivatif harus diatur agar tidak ada untuk melindungi publik. Namun derivatif digunakan jauh lebih banyak daripada yang dicurigai sebuah tantangan, dan transaksi lindung nilai resmi tidak pernah menjadi berita utama. Hal tersebut menunjukkan perlunya bahwa 1. Manajer puncak perlu untuk melakukan kontrol terhadap personil yang berurusan dengan derivatif. Yang kedua, informasi yang lebih transparan tentang perincian dan kewajiban kontrak derivatif. 3. Informasi yang lebih baik tentang kelayakan kredit. Yang terakhir, peraturan tambahan tentang sejumlah modal yang harus disisihkan oleh lembaga keuangan ketika mereka membeli aset berisiko. Namun menurut kami, bencana tidak membenarkan penghapusan derivatif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azriel Muhammad Sani, NPM 10090318226. Di sini saya akan mempresentasikan jenis-jenis transaksi derivatif itu apa. Pertama saya akan menjelaskan transaksi derivatif. Jadi, transaksi derivatif adalah transaksi yang didasari oleh suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai instrumen yang mendasari seperti suku bunga, nilai tukar, komoditas, equity, dan indeks, baik yang diikuti dengan pergerakan atau tanpa pergerakan dana atau instrumen. Lalu ada jenis-jenis transaksi derivatif, yaitu yang ke-1 ada forward. Forward adalah transaksi valuta asing atau falas yang didasari oleh suatu kontrak untuk melakukan pembelian atau penjualan falas yang penyerahan dananya dilakukan dalam waktu lebih dari 2 hari kerja setelah tanggal transaksi. Lalu yang kedua ada swap. Swap adalah transaksi falas yang didasari suatu kontrak untuk melakukan pertukaran falas melalui pembelian tunai atau berjangka dengan perjanjian untuk menjual kembali secara berjangka atau penjualan tunai berjangka. Dalam swap dilakukan secara simultan dengan pihak yang sama pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan. Lalu yang ketiga ada option. Option adalah transaksi didasari suatu perjanjian yang memberikan hak, bukan kewajiban, kepada pembeli untuk membeli call option atau menjual put option suatu falas tertentu dengan harga tertentu pada tanggal berakhirnya perjanjian atau tanggal tertentu dalam periode perjanjian transaksi. Transaksi option terdiri
dari transaksi call option dan put option. Transaksi call option adalah transaksi yang didasari suatu kontrak untuk memiliki hak dan bukan kewajiban untuk membeli falas dengan volume dan harga yang disepakati. Selain itu ada transaksi put option. Transaksi put option adalah transaksi yang didasari suatu kontrak untuk memiliki hak bukan kewajiban untuk menjual falas dengan jumlah dan harga tertentu yang telah disepakati. Lalu yang keempat ada future. Future adalah suatu kontrak yang diperdagangkan di bursa yang memungkinkan suatu perusahaan untuk membeli atau menjual sejumlah tertentu komoditas atau surat berharga pada harga tertentu pada tanggal tertentu di masa depan. Lalu saya akan menjelaskan catatan terstruktur dan hipotek. Catatan terstruktur adalah derivatif di atas meja dengan fitur keamanan hybrid yang menggabungkan pembayaran dari berbagai efek biasa. Biasanya, saham atau obligasi plus derivatif. Ketika itu tergantung pada pembayaran kredit. Itu disebut catatan terkait kredit. Lalu ada hipotek. Hipotek adalah instrumen utang dengan pemberian hak tanggungan atas properti dan peminjam kepada pemberi pinjaman sebagai jaminan terhadap kewajibannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Akbar Gamavera, NPM 1009030318240. Di sini saya akan menjelaskan manajemen risiko perusahaan. Manajemen risiko perusahaan merupakan seperangkat proses mengidentifikasi peristiwa yang dapat memiliki konsekuensi keuangan yang merugikan dan kemudian mengambil tindakan untuk mencegah atau meminimalkan kerusakan yang disebabkan sebuah peristiwa. Jadi, sebuah perusahaan perlu seseorang secara sistematis mencari potensi masalah dan desain perlindungan untuk meminimalkan potensi kerusakan. Dengan pemikiran ini, sebagian besar perusahaan memiliki manajer risiko yang ditunjuk untuk melapor kepada Chief Financial Officer dan CFO dari perusahaan kecil secara pribadi memikul tanggung jawab manajemen risiko. Selanjutnya, ada jenis-jenis risiko. Yang pertama, risiko murni. Risiko murni adalah risiko yang hanya menawarkan kemungkinan kerugian. Contohnya, risiko bahwa sebuah pabrik akan terbakar hancur oleh api. Yang kedua, risiko spekulatif. Risiko spekulatif adalah situasi yang menawarkan peluang keuntungan tetapi mungkin menghasilkan sebuah kerugian. Investasi dalam proyek baru dan surat berharga melibatkan spekulatif risiko. Yang ketiga, risiko permintaan. Risiko permintaan dikaitkan dengan permintaan akan produk atau layanan perusahaan. Karena penjualan sangat penting untuk semua bisnis, risiko permintaan adalah salah satu yang paling signifikan risiko yang dihadapi sebuah perusahaan. Yang keempat ada risiko input. Risiko input adalah risiko yang terkait dengan biaya input, termasuk tenaga kerja dan material. Contohnya, perusahaan menggunakan tembaga sebagai bahan baku dalam pembuatannya. Proses menghadapi risiko bahwa biaya tembaga akan meningkat dan itu tidak akan mampu meneruskan peningkatan ini ke pelanggannya. Yang kelima ada risiko keuangan. Risiko keuangan adalah risiko yang dihasilkan dari transaksi keuangan. Jika suatu perusahaan berencana untuk menerbitkan obligasi baru, maka ia menghadapi risiko bahwa suku bunga akan meningkat sebelum obligasi dapat dibawa ke pasar. Demikian pula jika perusahaan masuk ke dalam kontrak dengan pelanggan atau pemasok asing, ia menghadapi risiko fluktuasi dalam nilai tukar akan menghasilkan kerugian yang tidak terduga. Yang keenam ada risiko properti. Risiko properti terkait dengan penghancuran aset produktif. Jadi, itu ancaman kebakaran, banjir, dan kerusuhan memberlakukan risiko properti pada perusahaan. Yang selanjutnya, risiko karyawan. Risiko karyawan adalah risiko yang dihasilkan dari tindakan karyawan. Contohnya, risiko yang terkait dengan penipuan karyawan atau penggelapan dan gugatan berdasarkan biaya diskriminasi usia atau jenis kelamin.
Yang kedelapan ada resiko lingkungan. Resiko lingkungan termasuk resiko yang terkait dengan pencemaran lingkungan. Kesadaran publik dalam beberapa tahun terakhir ditambah dengan biaya pembersihan lingkungan yang sangat besar telah meningkatkan pentingnya resiko ini. Yang kesembilan, ada resiko pertanggungjawaban terkait produk, layanan atau tindakan karyawan. Contohnya termasuk penilaian yang sangat besar terhadap produsen asbes dan beberapa penyedia layanan kesehatan serta biaya yang timbul akibat tidak patuh tindakan karyawan, seperti mengendarai kendaraan perusahaan secara sembrono. Yang terakhir ada resiko yang dapat diasuransikan. Resiko yang dapat diasuransikan adalah resiko yang dapat ditanggung oleh perusahaan asuransi. Secara umum, properti, resiko personel, lingkungan, dan kewajiban dapat ditransfer ke perusahaan asuransi. Tetapi kemampuan untuk mengasuransikan resiko belum tentu berarti bahwa resikonya harus diasuransikan. Fungsi utama manajemen risiko melibatkan evaluasi semua alternatif untuk mengelola risiko tertentu, termasuk asuransi diri, dan kemudian memilih alternatif yang optimal. Selanjutnya ada pendekatan manajemen risiko. Proses yang sering digunakan dalam mengelola risiko. Ada yang demikian pula derivatif keuangan dapat digunakan untuk mengurangi risiko yang timbul dari perubahan suku bunga atau nilai tukar. Yang keempat, mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa buruk. Kerugian yang diharapkan timbul dari risiko apapun adalah fungsi baik probabilitas terjadinya maupun kerugian dolar jika terjadi kejadian buruk terjadi. Misalnya, kebakaran akan terjadi dan dapat dikurangi dengan melakukan program pencegahan kebakaran, misalnya dengan mengganti kabel listrik yang sudah lama dan menggunakan bahan tahan api di daerah dengan potensi kebakaran terbesar. Yang kelima, mengurangi besarnya kerugian yang terkait dengan peristiwa buruk. Melanjutkan dengan resiko kebakaran. Biaya dolar yang terkait dengan kebakaran dapat dikurangi dengan tindakan seperti memasang sistem sprinkler dan lokasi fasilitas dekat dengan stasiun pemadam kebakaran. Yang kelima, hindari aktivitas yang menimbulkan risiko sama sekali. Sebuah perusahaan akan mungkin menghentikan jalur produk atau layanan karena risikonya lebih besar daripada imbalannya. Jadi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Anugrah Pratama, NPM 10090318224. Saya akan membahas mengenai materi menggunakan derivatif untuk mengurangi resiko. Di dalam materi ini terdapat 3 poin. Perusahaan tunduk pada banyak risiko terkait dengan tingkat bunga, harga saham, dan fluktuasi nilai tukar di pasar keuangan. Bagi seorang investor, salah satu cara yang paling jelas untuk mengurangi risiko keuangan adalah dengan memegang portofolio saham dan sekuritas utang yang terdiversifikasi luas, termasuk sekuritas internasional dan utang dengan berbagai jatuh tempo. Namun, derivatif juga dapat digunakan untuk mengurangi risiko yang terkait dengan pasar keuangan dan komoditas. Poin yang pertama adalah lindung nilai. Salah satu alat yang paling berguna untuk mengurangi suku bunga, nilai tukar, dan risiko komoditas adalah lindung nilai. Pengertian lindung nilai adalah strategi trading untuk membatasi atau melindungi dana trader dari fluktuasi nilai tukar mata uang yang tidak menguntungkan. Lindung nilai memberi kesempatan bagi trader untuk melindungi modal dari kemungkinan rugi meski ia tengah melakukan transaksi. Caranya adalah dengan memperkecil resiko merugi ketika pergerakan nilai tukar mata uang tidak memungkinkan trader meraih profit. Tujuan utama lindung nilai adalah untuk mengurangi adanya resiko kerugian dalam kegiatan bisnis. Tapi tidak semua lindung nilai terkait dengan dunia bisnis. Lindung nilai juga dapat mengurangi risiko bagi kepentingan nilai makro. Lindung nilai mempunyai manfaat sebagai berikut. Yang pertama,
merupakan sarana mengurangi atau menghilangkan resiko keuangan yang terjadi dari fluktuasi harga. Yang kedua, memberikan kepastian berusaha serta pengendalian persediaan bahan baku dan komoditi. Yang ketiga, memberi penyediaan dana yang lebih besar serta lebih aman. Lindung nilai dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah selling hedge atau short hedge. Short hedge adalah suatu tindakan yang dilakukan para hedger dengan mengambil posisi jual di pasar berjangka dalam rangka melindungi nilai persediaan bahan baku mereka dari fluktuasi harga. Yang kedua adalah buying hedge atau long hedge. Long hedge ini adalah suatu tindakan yang dilakukan para hedger dengan mengambil posisi beli di pasar berjangka dalam rangka melindungi usaha mereka dari fluktuasi harga komoditi yang mereka beli di pasar fisik. Terdapat dua teknik untuk menggunakan lindung nilai, yaitu teknik jangka pendek, memakai kontrak future, kontrak forward, instrumen pasar, uang, dan opsi. Yang kedua adalah teknik jangka panjang, memakai kontrak forward jangka panjang, currency swap, dan parallel loan. Contoh kejadian lindung nilai adalah pada saat krisis moneter tahun 1998. Krisis perekonomian dan moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 disebabkan oleh depresiasi nilai tukar yang mata uang tajam. Sehingga pemerintah mengalami kesulitan untuk membayar hutang ke luar negeri. Karena hal itu dibutuhkan strategi lindung nilai sebagai upaya mengatasi krisis moneter yang sedang terjadi pada saat itu. Poin yang kedua adalah paparan harga keamanan dan komoditas. Semua investor mendapatkan kerugian ketika terjadi perubahan harga sekuritas, karena sekuritas disimpan dalam portofolio investasi, dan perusahaan juga mengalami kerugian selama sekuritas diterbitkan. Selain itu, perusahaan mengalami kerugian terhadap risiko jika mereka menggunakan utang untuk membiayai investasi yang menghasilkan aliran pendapatan tetap. Risiko seperti ini seringkali dapat dikurangi dengan menggunakan derivatif. Poin yang ketiga atau poin yang terakhir adalah contoh kasus penggunaan derivatif dalam manajemen risiko. Pada tanggal 9 Mei 2015, seorang investor membeli 1.000 lembar saham Tesla Motor Inc. dengan harga $65 per saham. Investor tersebut telah berinvestasi selama kurang lebih 2 tahun dan sekarang dia khawatir bahwa Tesla Motor Inc. tidak akan dapat memenuhi pendapatan per sahamnya dan ekspektasi pendapatannya. Pada tanggal 15 Mei 2018, harga saham Tesla Motor Inc. dibuka dengan harga $243,93. Untuk melindungi posisinya terhadap risiko fluktuasi harga yang dapat merugikannya, investor membeli 10 kontrak opsi put pada Tesla Motor Inc. dengan harga strike $230 dan tanggal jatuh tempo pada tanggal 7 September 2018. Kontrak put option yang merupakan salah satu dari jenis derivatif memberikan hak pada investor untuk menjual sahamnya dari Tesla Motor Inc. seharga $230 per saham. Karena satu kontrak opsi saham mewakilkan 100 saham dari saham yang mendasarinya, investor dapat menjual dengan cara 100 dikali 10 sama dengan 1.000 saham. Tesla Motor Inc. diperkirakan akan melaporkan pendapatannya pada tanggal 5 September 2018. Jika Tesla Motor Inc. melewatkan ekspektasi penghasilannya dan harga sahamnya turun di bawah $230, investor telah mengunci harga jual saham sebesar $230 dengan opsi putnya. Jadi, dia dapat menjual 1.000 saham dan mendapatkan untung sebesar $230 dikurangi $65 sama dengan $165 per saham. Sekian materi yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.